Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi masih tentang koordinat, yaitu bagian yang ketiga tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan garis L dan M berikut. Kita lihat dulu gambar yang A. Di sini ada garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, bagaimana posisi garis ini terhadap sumbu X dengan sumbu Y? Kita perhatikan, untuk garis L itu eh, posisinya sejajar dengan sumbu X. Sejajar itu artinya apa? Ketika dua garis kita perpanjang, itu garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Berarti artinya garis itu disebut sejajar. Nah, sekarang berarti garis L1, L2, L3, dan L4 itu posisinya adalah sejajar terhadap sumbu X. Nah, bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Kalau terhadap sumbu Y, nih, perhatikan, garis L1 itu mendatar, sedangkan Y itu tegak, pas tegak. Nah, berarti posisi garis L1 terhadap sumbu Y itu adalah berpotongan tegak lurus. Kenapa? Karena ketika mereka berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Nah, berarti garis L1, L2, L3, dan L4 ini posisinya adalah tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, sekarang jarak ukurannya berapa? Nah, kita perhatikan untuk L1. Kalau L1 tadi sejajar terhadap sumbu X. Nah, jaraknya berapa? Kita hitung menggunakan satuannya. Dari sumbu X di sini, hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti garis L1 berjarak 5 satuan di atas sumbu X. Nah, kemudian garis L2. L2 jaraknya berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti garis L2 berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Kemudian lanjut garis L3, itu jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, berarti garis L3 berjarak 4 satuan di bawah sumbu X. Garis L4 berapa nih? Dari sumbu X. L4 di sini. Berarti karena di bawah ini pas di min 7, berarti jaraknya adalah 7 satuan di bawah sumbu X. Nah, begitu posisi untuk garis L. Kita perhatikan garis yang kedua. Di sini ada M1, M2, M3, dan M4. Nah, sekarang garisnya itu posisinya adalah tegak. Berarti posisinya terhadap sumbu X bagaimana? Nih, contoh garis M1 tegak, sedangkan garis X atau sumbu X itu posisinya datar. Berarti garis M1 itu berpotongan tegak lurus terhadap sumbu X. Garis M2 juga berpotongan tegak lurus terhadap sumbu X. Begitu juga M3 dan M4. Nah, berarti posisi garis M itu tegak lurus terhadap sumbu X. Sekarang bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Kalau terhadap sumbu Y, nih perhatikan. Sumbu Y itu juga tegak. M1, M2, M3, M4 juga tegak. Sama-sama lurus tegaknya ke atas. Berarti posisi garis M1, M2, M3, dan M4 ini adalah sejajar terhadap sumbu Y. Nah, begitu. Sekarang jaraknya ada berapa? Kita hitung. Untuk M1 ini dia. Berarti berjarak 5 satuan di kiri sumbu Y. Kemudian M2 itu berjarak 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kalau M3 berapa?
M3 itu 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Lanjut, M4 itu adalah 7 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, itu posisinya. Semoga bisa dipahami. Itu untuk garis yang sejajar dengan garis yang tegak lurus. Nah, kemudian kita perhatikan yang ketiga nih. Ada garis N. Posisinya menyilang seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan nama hubungannya terhadap sumbu X dengan sumbu Y? Nah, untuk garis N1, ini N1, garis ini tidak sejajar dengan sumbu X, juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti kalau garisnya kalian temukan seperti ini, kita namakan garis yang memotong atau berpotongan. Garis N1 dan garis N2 berarti ini berpotongan atau memotong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan N1 nih, memotong di sumbu X-nya di titik berapa? Nih, di sini ya. Dia memotong sumbu X di titik ini. Koordinat titik ini adalah 1,0. Berarti garis N1 memotong sumbu X pada titik 1,0. Kemudian garis N1 juga memotong sumbu Y pada titik 0,2. Nah, kita perhatikan koordinatnya. Kemudian kita lanjut N2. Garis N2 itu memotong sumbu X pada titik min 1,0. Kemudian garis N2 juga memotong sumbu Y pada titik 0,2. Nah, itulah jenis-jenis posisi sebuah garis terhadap sumbu koordinat. Yang pertama tadi ada garis yang sejajar, yang kedua ada yang tegak lurus, dan yang ketiga ada yang namanya berpotongan atau memotong. Nah, semoga bisa dipahami perbedaannya. Kita cukupkan untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.